Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode yang lalu, Goku dan juga Vegeta berhasil mengalahkan para anak buah Babidi dengan sangat mudah. Peningkatan kekuatan mereka setelah time skip 7 tahun begitu sangat menakjubkan. Bahkan Babidi sendiri sampai ketakutan mengetahui kekuatan tempur mereka yang di atas rata-rata. Maka dari itu, Dabura sang Raja Iblis lah yang akan turun tangan menghadapi mereka. Dia begitu percaya diri dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Sementara di antara mereka yang akan turun tangan selanjutnya adalah Gohan. Dewa Kaioshin masih saja merasa bingung terhadap sikap mereka. Dia sangat cemas karena mereka yang seolah meremehkan musuh ini nantinya malah menjadi bumerang. Mereka tidak mengetahui rencana dan taktik licik apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Babidi. Goku berusaha menenangkan Kaioshin dan berkata, "Tenang saja bro, kami ini bukan manusia kaleng-kaleng. Lawan kayak gini mah seperti ikan teri." Di sisi lain, semua penonton makin marah-marah karena pertandingan ditunda begitu lama. Nampak Cici begitu mengkhawatirkan kondisi Goku dan Gohan yang kini masih belum kembali juga. Sementara Master Roshi dan Lord Yamcha yang bisa merasakan ki mereka berfirasat mungkin sedang terjadi sesuatu karena ki semuanya berkumpul pada satu titik. Melihat semua kegaduhan ini, hanya Satan seoranglah yang masih bersemangat dan merasa mungkin orang-orang yang pergi tersebut karena ketakutan kepadanya. Merasa akan juara kembali, dia berdiri di hadapan penonton yang begitu antusias melihat sang penyelamat bumi ini menyapa mereka. Kemudian Satan mengajukan ide pada panitia untuk mengadakan Battle Royale dengan sisa peserta yang hanya tinggal 5. Dia yakin hal itu akan membuat penonton yang kecewa bisa kembali ceria dengan aksi yang akan Satan lakukan. Tidak peduli menjadi incaran para peserta lain, Satan yang legendaris ini merasa bisa mengalahkan semuanya. Setelah disetujui, Satan pun segera masuk ke dalam arena sambil menunjukkan gayanya yang alay itu. Semua orang tentunya langsung bersorak ria melihat sang penyelamat bumi mereka. Selanjutnya adalah 18 si cantik yang pendiam, tapi diam-diam sangat mematikan ya. Peserta lain yang mulai memasuki arena adalah Mike Mesh yang sebenarnya adalah Goten dan Trunks yang masih menyamar. Untuk renyah-renyah ada Killa yang begitu sangat percaya diri dengan semua otot yang dimilikinya. Terakhir ada Joel yang terkenal kuat dan juga tampan oleh semua penonton di bumi yang disambut bagai bak seperti artis. Semuanya sudah berkumpul di arena dengan penuh semangat, tapi kita sendiri tahu jika peserta yang beneran kuat tentunya hanya ada 2, yaitu 18 dan Mike Mesh ya. Para bocah yang menyamar ini memang sangat mengkhawatirkan Android 18 sebagai musuh yang mungkin akan merepotkan mereka. Sementara 2 orang asing yang tidak banyak disorot ini malah menjadikan mereka sebagai target untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Mereka memulai pertarungan ini dengan maju bersamaan dengan harapan bisa menjatuhkan mereka. Tapi Trunks dan 18 sontak menghajar mereka keluar dari arena dengan begitu mudahnya. Satan yang melihat itu tentunya sangat terkejut. Tapi dia berusaha percaya diri kembali dan merasa jika itu mungkin hanya kebetulan. Satan yang merasa lebih kuat ini sudah membayangkan untuk menghajar mereka dengan mudah yang membuat semua penonton pastinya kagum. Ketenaran dan kepopulerannya akan semakin meluas sampai ke penjuru dunia. Oleh karena itu, dia langsung menyerang para bocil dengan penuh semangat, tapi Trunks yang meluncur ke arah 18 tidak memperdulikannya dan fokus saja menghajar 18. Orang idiot mah cuekin saja bro. Satan hanya terkejut kaget melihat mereka. Pertarungan mereka begitu hebat di antara keduanya membuat Satan tentu saja tidak bisa menahan rasa paniknya sampai ingin ngompol. Tidak terkecuali 18 sendiri yang begitu kaget mengetahui kekuatan orang bumi ternyata seperti saya. Di sisi lain, ternyata Dabura masih belum menemui mereka karena dia masih harus melakukan meditasi dan mengisi semua kekuatannya. Namun para Saiyan ini sudah tidak sabaran. Pangeran Congak berniat menghancurkan pesawat ini dan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Tapi Kaioshin sontak melarangnya, karena jika mereka menghancurkan tempat ini maka Majin Buu bisa bangkit lebih cepat dari yang seharusnya. Terpaksa mereka harus menunggu sedikit lebih lama lagi sampai Dabura keluar. Balik lagi ke pertandingan, nampak 18 dan Trunks terus bertarung sengit di udara. Mereka mengeluarkan kekuatan yang fantastis sampai semua penonton masih tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba Trunks berhasil memukul keras Android 18 di pipinya. Mereka berdua begitu sengit yang membuat Satan tak bisa ikutan karena dia nggak bisa terbang. Kali ini 18 balik menghajar mereka dengan tendangan keras yang membuat para bocil itu begitu khawatir dan mulai meributkan siapa yang bodoh. Mereka berdua yang kesal kembali maju menyerang dengan gerakan acak yang membuat 18 tak bisa menahan setiap serangan yang mereka lakukan. Goten yang menyerang bagian bawah berhasil menghajar 18 sampai dia terjun ke bawah. Melihat gerakan aneh itu, 18 tidak bisa membaca pergerakan mereka. Dia dan para bocil maju lagi untuk saling menyerang yang kali ini 18 berhasil mengungguli mereka dan menghajarnya hingga menghantam Satan yang ada di bawah.
Satan yang terkena dampak serangan itu membuatnya terhempas ke pinggir arena. Dia yang tak mau kalah dengan cara begini bangkit kembali dan menegaskan pada penonton jika dia baik-baik saja. Tapi semua mata penonton tidak memperdulikannya karena mereka semua fokus pada Mike Mesh yang baru saja dihajar 18. Dan para bocah yang mendapatkan serangan keras begitu sangat kewalahan. Mereka harus mencari cara lain agar bisa menjatuhkan 18. Tiba-tiba Goten mendapatkan ide untuk bertukar posisi bersama Trunks. Kali ini Goten akan menjadi kepala dan Trunks akan menjadi kaki untuk menyerang 18 secara tidak terduga. Melihat orang itu bisa bangkit kembali membuat Master Roshi dan 18 tidak menyangka kekuatan orang bumi bisa sekuat ini. Dengan pergantian posisi ini membuat 18 kembali kerepotan karena pergerakan mereka telah berubah. Mereka berputar mengelilinginya sampai 18 pusing 7 keliling. Di saat menemukan celah yang pas, tanpa ragu mereka langsung menyerangnya dengan serangan kaki yang membuat 18 terbang melayang jauh. Nggak sampai di situ, mereka kembali mengejarnya untuk melancarkan pukulan dan tendangan tanpa terbaca. Bahkan tembakan laser cendol yang dilontarkan 18 bisa mereka hindari dengan mudah. Saat ada serangan yang mempan pada mereka, tiba-tiba 18 yang sudah putus asa ini melihat pada anaknya yang membuat dirinya semangat kembali untuk mendapatkan hadiah turnamen ini. 18 langsung maju lagi menyerang mereka dengan gerakan yang lebih cepat sampai para bocil ini mulai ketar-ketir. Ketika mereka sedang panik menyalahkan satu sama lain, di sanalah 18 mendapat kesempatan untuk menghajar mereka hingga mental lagi menghantam arena. Kemudian mereka kembali mengganti posisi dan maju menyerang lagi. 18 yang kesal menembakkan laser besar dengan ganas tapi masih bisa dihindari. Namun laser itu mengarah pada Satan. Satan yang panik ini berusaha menenangkan dirinya untuk membuat para penonton tidak mencurigainya. Sementara para bocah yang sudah tak punya cara lain untuk mengalahkan 18 tiba-tiba mendapat ide untuk menggunakan Super Saiyan. Dengan pakaian tertutup seperti ini, perubahan mereka tentunya tidak akan ada yang mengetahui, bukan? Kalau begitu kita langsung saja gas, bro. Mereka ngeden sekuat tenaga yang memunculkan sebuah cahaya terang yang membuat penonton semuanya kaget. Tidak terkecuali Master Roshi yang tak henti-hentinya melihat keanehan ini. Namun itu adalah awal kehancuran bagi para bocah. Karena 18 sudah familiar dengan Super Saiyan, dia dapat merasakan jika kekuatan yang digunakan orang itu memang adalah Super Saiyan. Mengetahui di turnamen ini para Saiyan sudah pada pergi, jadi dia merasa jika orang itu pasti adalah para bocil yang telah memperdayainya. Dengan senang hati, Android 18 pun akan menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki untuk membongkar penyamaran mereka. Sebelum itu terjadi, Trunks yang sangat bersemangat ini menembakkan laser besar ke arah 18, tapi beruntungnya masih bisa dihindari. Laser itu meledak hebat di kejauhan yang membuat semua mata penonton sampai kaget tidak percaya. 18 sendiri tidak menyangka kekuatan mereka sudah seperti ini. Jika dia nggak secepatnya mengalahkan mereka, maka semuanya akan menjadi repot. 18 yang pintar mengacaukan konsentrasi mereka dengan berkata jika dia sudah tahu penyamaran mereka. Di saat para bocah ini panik, 18 langsung melemparkan laser pisau untuk memotong kostum mereka menjadi dua. Nampaklah para bocah ini begitu kesal dan menyalahkan satu sama lain. Cici dan Bulma tentunya sangat kaget. Kecuali Master Roshi yang memang telah menyangka jika itu mereka pada saat menggunakan Super Saiyan sebelumnya. Goten dan Trunks yang ketahuan seperti ini tidak ada cara lain kecuali menyerang 18 bersama-sama. 18 yang kaget berusaha menahan serangan mereka dengan sangat kesulitan. Beruntungnya wasit segera mengambil tindakan untuk mendiskualifikasi mereka karena sudah menipu semua orang. Para bocah yang tak ingin tertangkap basah pun segera kabur meninggalkan tempat itu. Jika mereka masih terus ngotot bertarung dengannya, mungkin 18 akan kalah kali ya. Kemudian 18 turun kembali ke hadapan Satan karena dia adalah lawan terakhir yang harus 18 kalahkan. Semua penonton mendukung Satanlah yang akan menjadi pemenang. Tapi Satan sendiri merasa ketakutan setelah melihat aksinya barusan. Wah, bakalan mati ini ke. Namun kita tunda dulu sebentar untuk melihat kondisi Goku dan kawan-kawan. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya Dabura telah selesai mengisi ulang kekuatannya. Balik lagi ke turnamen, Satan begitu frustasi melihat semua orang sangat mengidolakan dirinya yang pasti akan menang. Semua hal yang mereka lakukan membuat Satan tidak berdaya di tengah-tengah kondisi seperti ini. Walaupun dia telah mendapatkan dukungan dari semua orang, tapi dia merasa tidak bisa mengalahkan 18 yang memiliki kekuatan jauh di atasnya. Tanpa ragu, 18 langsung menyerang dengan gerakan cepat, tapi ternyata dia hanya melewatinya saja. Satan yang kebingungan tiba-tiba dipiting dengan cukup keras, namun sebenarnya bukan itu yang terjadi. Melihat semua penonton sangat mengagumi Satan, 18 mendapat ide untuk menyerahkan kemenangan ini padanya, asalkan dia memberinya uang 20 juta Jenny. Jika negosiasi ini ditolak, 18 tidak akan segan-segan untuk menghabisinya, yang membuat ketenaran Satan akan ikut sirna juga. Semua orang tidak akan mau ngefans lagi kepadanya. Satan membayangkan dan menganggap semua orang akan mengejeknya sebagai pecundang, apalagi Fidel anaknya akan menjadi benci kepadanya. Gak ingin semua itu terjadi, Satan akhirnya setuju untuk membayar 18 2 kali lipat dari hadiah juara 1.
Setelah keduanya sepakat, 18 sengaja terlempar untuk membuat Satan terlihat lebih kuat. Semua penonton langsung bersorak kembali. Satan bisa membalikan kedudukan. 18 kembali memberinya kesempatan untuk memukulnya sekali untuk membuat penonton semakin yakin akan kekuatannya. Dengan penuh semangat, Satan langsung meluncur melancarkan pukulan keras bertubi-tubi. Tapi 18 tak merasakan apapun dan menghajarnya sekali untuk memberinya peringatan jika gerakan seperti itu hanya membuat orang-orang curiga. 18 memintanya untuk menghempaskan tubuhnya dan mengakhiri pertarungan ini dengan kekuatan penuh yang Satan punya. Tanpa ragu, Satan kembali maju menyerang untuk melancarkan pukulan terkuatnya. Tapi pukulan super kuatnya itu ternyata masih tetap tidak berasa. Dasar om-om lemah. Namun karena 18 dibayar untuk melakukan acting ini, dia pun langsung menghempaskan dirinya keluar arena dan membuat Satan juara kembali pada turnamen ini. Semua yang awalnya terdiam langsung bersorak atas kemenangan pahlawan terkuat di bumi ini. Para G-Factor yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi sontak terdiam dan bertanya-tanya apakah semua orang sudah ODGJ. Di sisi lain, Dabura akhirnya menunjukkan batang hidungnya yang telah ditunggu begitu lama oleh mereka. Dia begitu percaya diri bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi perjanjiannya tidak seperti itu, bro. Gohan begitu bersemangat untuk membunuhnya dan mengembalikan Piccolo dan Krillin menjadi manusia lagi. Sementara Babidi yang tidak pernah melihat Dabura kalah sekalipun begitu yakin pada anak buah terkuatnya ini. Dia memindahkan mereka ke sebuah planet mirip bumi yang pastinya akan menguntungkan Gohan. Dabura mulai meremehkan mereka meskipun tempat ini tidak menguntungkannya, namun disinilah dia akan menjadikan ini sebagai kuburan mereka. Sementara Goten dan Trunks yang sebelumnya kabur bertemu dengan Videl yang hendak balik ke lokasi turnamen. Videl pun menceritakan semua yang sudah terjadi pada mereka yang tanpa diduga para bocah ini sangat senang mendengar ada musuh yang lebih kuat. Mereka segera berubah menjadi SSJ-1 dan segera pergi secepat kilat mencari keberadaan para ayahnya. Videl hanya bisa melongo saja. Kita balik lagi ke tempat Goku. Nampak Gohan dan Dabura sudah memulai pertarungan mereka. Dabura mengeluarkan laser besetan yang membelah apapun termasuk air dengan sangat cepat. Gohan masuk ke dalam air untuk menembakkan laser, tapi itu hanya tipuan karena tiba-tiba Gohan muncul di depannya dan berhasil menonjoknya dengan keras. Dabura yang gak bisa bertahan menghantam bukit tapi masih bisa bangkit kembali. Ekspresi Dabura masih nampak santai dan menegaskan jika ini baru saja pemanasan. Dengan penuh semangat, Dabura melempar semua bebatuan itu yang gantian menghantam Gohan pada sebuah bukit. Di saat Dabura datang menghampirinya, tiba-tiba sebuah cahaya kuning keluar yang ternyata Gohan telah berubah menjadi bentuk Super Saiyan. Dari hal itu sepertinya mereka akan mulai serius ya untuk memulai pertarungan yang sebenarnya. Dapatkah Gohan Super Saiyan mengalahkan Dabura sang Raja Iblis Kegelapan? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.